Shalom saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali masih dalam topik yang sama seperti bagian-bagian sebelumnya. Namun pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang banyaknya orang Kristen yang mudah tersinggung oleh mereka yang sering menjatuhkan Kristen, yang sering merendahkan kekristenan tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kekristenan itu direndahkan? Mengapa kekristenan itu disalahkan? Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab oleh semua yang merasa orang Kristen. Patut kita renungkan. Ada pepatah mengatakan, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Hal ini berlaku dengan masalah ini. Mengapakah kekristenan itu disalahkan atau direndahkan, bahkan didiskreditkan? Itu yang harus kita renungkan. Tetapi ada banyak orang Kristen yang mengambil sikap dengan mengatakan bahwa mereka yang menyerang, yang merendahkan kekristenan tersebut adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Bahkan ada yang mengatakan memang mereka selalu menyalahkan dan merasa benar sendiri. Jawaban tersebut adalah jawaban yang tidak membangun iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Tetapi jawaban yang sebenarnya adalah yang seharusnya kita lakukan. Mari introspeksi diri, evaluasi sikap dan pemikiran kita. Dan kita boleh bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sebenarnya sudah menggambarkan kekristenan itu sendiri dalam sikap kita? Apakah kita sudah mengekspresikan Yesus itu atau Injil itu dalam perilaku kita sehari-hari? Itu yang menjadi jawaban untuk mereka yang tidak mengenal Kristus. Sekali lagi di sini saya katakan kepada saudara, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Itu artinya tidak akan ada yang merendahkan imanmu, tidak akan ada yang merendahkan Tuhanmu maupun agamamu, kalau kita sebenarnya hidup sesuai dengan ajaran Kristus itu sendiri, mampu mengekspresikan Injil itu di dalam perilaku kita sehari-hari yang dilihat oleh mereka. Saudara-saudara, di dalam Roma 12 ayat 2 jelas-jelas dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan ayat ini dengan pikiran yang bersih, dengan segala kerendahan hati. Jika Anda yang mengaku Kristen mudah tersinggung, bahkan membalas dengan kebencian, bahkan berbalik mendiskreditkan keyakinan orang lain, itu sama saja Anda adalah orang-orang dunia yang sama dengan mereka. Menjawab keraguan mereka atas kebenaran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah dengan cara ekspresikan Yesus itu sendiri dalam kehidupanmu. Menjawab keraguan mereka atas kebenaran Injil itu adalah dengan cara jadilah pelaku firman itu sendiri. Karena Yesus adalah sempurna sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Injil itu juga sempurna sebagai firman Tuhan dan perintah Tuhan yang harus kita lakukan melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari. Pada bagian sebelumnya saya pernah mengulas tentang ada banyak orang yang mengaku Kristen, bahkan mengaku pendeta, yang mengatasnamakan penginjilan, bahkan ada yang mengaku apologis, tetapi mereka melakukan dengan cara-cara yang membabi buta. Mereka berbalik menyerang keyakinan orang lain, bahkan mendiskreditkan agama orang lain. Hal ini sama saja mereka menunjukkan kekristenan yang biasa-biasa saja, yang tidak memiliki kelebihan dengan dunia ini, yang tidak memiliki nilai plus. Mereka tidak pernah sadar dan selalu menunjukkan bahwa kekristenan itu adalah perdebatan yang secara langsung melahirkan pertentangan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 Rasul Paulus berkata, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati,
dan perselisihan. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu masih hidup secara manusiawi? Dengan perkataan lain, Paulus berkata, mereka ini adalah orang Kristen duniawi yang telah mengembangkan pola pikir ketidaktaatan. Mereka secara sengaja berbuat dosa, dikendalikan oleh manusia lama yang tidak hidup dengan pola pikir manusia baru sebagai ciptaan baru oleh karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Pada kesempatan ini, saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda yang mengaku pendeta dengan misi penginjilan di media dengan jumlah pengikut yang sangat banyak, dan juga kepada mereka yang mengaku apologis dengan melakukan pembelaan terhadap kekristenan dengan cara-cara yang membabi buta, dengan secara langsung melakukan serangan-serangan terhadap keyakinan orang lain, di mana itu sama saja mengundang serangan balik yang secara langsung mendiskreditkan kekristenan tersebut dalam pemikiran mereka. Pada kesempatan ini, saya hanya menghimbau kepada saudara-saudara yang sedang bertikai dengan mengatasnamakan penginjilan dengan cara-cara seperti itu. Hentikanlah pembodohan ini. Karena cara-cara penginjilan yang paling efisien, yang paling tepat adalah menjadi pribadi yang mengekspresikan Yesus dan Injil itu dalam kehidupan nyata, bukan melalui dengan perdebatan atau pemaksaan kepada orang lain. Mereka yang tidak mengenal Kristus tidak akan mendengar apa yang Anda ucapkan, melainkan melihat apa yang Anda lakukan. Kita semua adalah gambaran Kristus, saksi-saksi Kristus di dunia ini, yang harus menunjukkan hidup bagaimana Tuhan menghendaki kehidupan yang benar pada setiap umatnya. Dalam Injil Matius 4 ayat 9, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia." Disinilah letak kesalahpahaman sebagian orang, bahkan pendeta yang sangat vokal memberitakan Injil di media, tetapi mengabaikan konsekuensi buruk atas tindakan mereka. Menjadi Kristen atau menjadi pendeta dengan semangat yang luar biasa memberitakan Injil itu baik, tetapi jangan lupa menyesuaikan cara-cara penginjilan Anda dengan situasi dan kondisi. Mengapa Yesus mengumpamakan menjala ikan dengan menjala manusia kepada murid-muridnya? Tentunya orang Kristen yang dewasa dalam iman pasti menyadari bahwa mencari ikan dengan cara menjala tentunya berbeda dengan cara-cara mencari ikan dengan cara-cara meracuni atau dengan cara-cara kasar lainnya. Yesus menyuruh murid-muridnya menjala ikan agar bisa menyeleksi hasil tangkapan. Karena seseorang yang sedang menjala ikan tidak selalu mendapatkan hasil jalaan ikan, pasti mendapat tangkapan lainnya seperti ular atau hewan lainnya. Dan perlu Anda ketahui, jika Anda ingin menjala ikan, Anda tidak boleh membuat kegaduhan di sekitar lokasi Anda menjala, karena itu akan membuat ikan-ikan menjauh dari lokasi Anda menjala. Demikian pula dengan misi penjalaan jiwa-jiwa. Anda tidak boleh mencari jiwa dengan cara-cara yang menyakiti perasaan orang lain, karena secara langsung misi penginjilan Anda akan sia-sia. Bahkan jika Anda melakukan dengan cara-cara kasar, itu akan berbalik langsung terhadap kebenaran Kristus itu sendiri. Ingat, jika semua orang Kristen hidup seturut kehendak Tuhan, saya percaya orang lain yang tidak mengenal Yesus itu akan datang dengan sendirinya mencari kebenaran Yesus dan firman-Nya. Karena Yesus adalah sempurna dan firman Tuhan adalah sempurna. Hanya saja, kita yang sebagai pengikutnya seringkali tidak menunjukkan sikap yang menggambarkan Yesus itu sendiri dan Injil itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada mereka yang mengaku pendeta, yang gemar melakukan perdebatan-perdebatan di media sosial dengan jumlah pengikut yang cukup banyak. Saya sarankan, hentikan cara-cara bodoh ini. Apapun yang Anda katakan tentang Injil kepada mereka yang tidak mengenal Injil, kebenaran apapun yang Anda sampaikan, mereka tidak akan mendengarnya. Mereka hanya melihat apa yang telah Anda lakukan.
Apalagi Anda seringkali menyalahkan keyakinan mereka. Itu sama saja membangun stigma buruk dalam pikiran mereka tentang kebenaran Injil tersebut. Mari kita mulai penginjilan dengan cara-cara yang tepat dan benar dan yang baik. Hentikan perdebatan pertikaian. Saudara-saudara terkasih yang diberkati oleh Tuhan, melalui video ini saya berharap ada banyak yang terberkati dan kita boleh saling menguatkan. Dan saya berdoa agar kebenaran ini diberkati oleh Tuhan di dalam hati dan pikiran saudara. Tetaplah berada di channel ini agar kita boleh saling mengingatkan untuk menguatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati hari ini sampai selama-lamanya.